Kurangnya pemerataan fasilitas kesehatan pada masa pandemi sudah menjadi masalah umum yang terjadi di Indonesia, walaupun pemerintah sudah mengupayakannya dengan maksimal. Banyak sekali faktor yang menyebabkan masalah ini terjadi, mulai dari tingginya celah alokasi dana antara pelayanan kesehatan di daerah terpencil dengan pelayanan kesehatan primer di kota besar, hingga banyaknya jumlah pusat pelayanan kesehatan primer di kota besar dan di kota kecil yang sangat signifikan perbedaannya. Padahal, pelayanan kesehatan primer merupakan faktor penting untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang telah menjadi indikator penting pembangunan negara. Faktanya masih terdapat 4.273 dari 9.993 atau setara dengan 42,76% dari jumlah total puskesmas seluruh Indonesia yang belum sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, saya Anissa Fitri Amalia dan dua teman saya, yaitu Fadila Azhar dan Jose Hombing, ingin menawarkan solusi yaitu berupa Healthian. Healthian merupakan website visualisator data kebutuhan puskesmas berbasis peta tematik secara real-time. Adapun rumusan masalah dari LKT ini ialah bagaimana metode yang tepat dalam meningkatkan ketercapaian pelaksanaan standar pelayanan minimal atau SPM Puskesmas seluruh Indonesia, bagaimana hasil uji implementasi fitur visualisasi data kebutuhan Puskesmas seluruh Indonesia berbasis peta tematik secara real-time pada website Healthian, dan yang terakhir yaitu bagaimana hasil uji implementasi fitur Smart Digital Donation Recommendation atau SDDR pada website Healthian. Tujuan penelitian dari LKT ini ialah yang pertama mengetahui metode yang tepat dalam meningkatkan ketercapaian pelaksanaan standar pelayanan minimal atau SPM Puskesmas seluruh Indonesia, melakukan uji implementasi fitur visualisasi data kebutuhan Puskesmas seluruh Indonesia berbasis peta tematik secara real-time pada website Healthian, dan yang terakhir yaitu melakukan uji implementasi fitur Smart Digital Donation Recommendation atau SDDR pada website Healthian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka. Nah, sebenarnya apa sih Pusat Kesehatan Masyarakat atau lebih dikenal dengan Puskesmas? Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Nah, dalam keberjalanannya, Puskesmas memiliki standar atau bisa disebut dengan standar pelayanan minimal atau SPM, di mana SPM merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari SPM ini? Nah, SPM dapat menjamin terselenggaranya mutu pelayanan dasar secara merata. SPM dapat menjadi acuan untuk kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai pemerintah. SPM juga bisa menjadi pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang kesehatan, sekaligus menjadi acuan sebagai prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD di bidang kesehatan. Nah, apa sih tujuan dari SPM itu? Nah, tujuan dari SPM sendiri adalah menjadi pedoman bagi puskesmas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. SPM menjadi terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan. SPM juga dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan, juga menjadi alat akuntabilitas puskesmas dalam penyelenggaraan layanan. Dan yang paling penting, SPM dapat membantu terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan puskesmas itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai informasi geospasial atau IG. Informasi geospasial merupakan aspek ruangan yang menunjukkan lokasi, letak, atau posisi suatu objek di atas, di bawah, ataupun di sekitar permukaan bumi yang dinyatakan dalam suatu sistem koordinat tertentu. Nah, IG yang sudah diolah kemudian dapat berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, atau metode pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan ruang kebumian yang kemudian dihubungkan dengan ilmu terapan terkait. Nah, selanjutnya, terlepas dari informasi geospasial, biasa dituangkan dalam bentuk peta tematik. Peta tematik sendiri secara singkat merupakan peta yang menggambarkan pola distribusi suatu fenomena secara spasial atau lokasi. Nah, mengapa peta tematik? Dengan peta tematik, kita bisa melihat suatu kejadian, suatu fenomena secara lebih luas, secara lebih besar, dengan kita bisa memantau, mengambil keputusan, seperti apa sih urgensi dari fenomena ini dalam suatu daerah gitu, di mana daerah yang lebih membutuhkan dan lain-lain. Jadi, dengan adanya peta tematik, kita bisa melihat lokasi pemusatan dari suatu fenomena dan persebaran data secara lebih luas. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan web dan online database? Secara singkat, situs web atau website merupakan suatu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia yang di dalamnya menggunakan protokol HTTP dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan browser. Selanjutnya, basis data. Apa itu basis data? Basis data atau online database adalah kumpulan data yang non-redundant yang berbagi pakai di antara berbagai sistem aplikasi.
Basis data merupakan komponen terpenting dalam pembangunan sistem informasi karena menjadi tempat untuk menampung dan mengorganisasikan seluruh data yang ada di dalam sistem. Jadi web dan online database sangat berkesinambungan untuk merangkum sebuah sistem informasi menjadi lebih baik. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang kami gunakan. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode SDLC dengan vModel. Apa itu SDLC? SDLC merupakan singkatan dari System Development Life Cycle, yaitu kerangka kerja atau framework yang dalam mengembangkan atau mengimplementasikan suatu sistem. Dalam ini adalah sistem informasi. SDLC ini merupakan kerangka kerja yang bersifat terstruktur dan setiap prosesnya bersifat sekuensial dan membentuk suatu siklus, seperti pada yang digambar sebelah kiri. Adapun vModel, yaitu merupakan salah satu model pengembangan dari SDLC yang setiap langkahnya membentuk suatu huruf V, di mana langkah kerja itu akan berlangsung dari kiri atas ke bawah hingga nanti sampai kanan atas. Berdasarkan metode SDLC vModel, tahapan penelitian yang akan kami lakukan itu adalah seperti yang pada digambar sini. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian. Tahapan pertama adalah tahapan recruitment analysis. Pada tahapan ini, kami berkesimpulan untuk membangun Haltyon, yang merupakan website visualisator data kebutuhan puskesmas berbasis peta tematik secara real-time, yang dilengkapi dengan fitur Smart Digital Destination Recommendation sebagai solusi terhadap peningkatan ketercapaian pelaksanaan standar pelayanan minimal puskesmas seluruh Indonesia. Haltyon ini akan memiliki dua fitur utama. Yang pertama adalah peta tematik, di mana peta ini nantinya akan memudahkan masyarakat dalam menerima dan menarik kesimpulan dari data. Data yang dimaksud adalah data-data spesifikasi standar pelayanan minimum puskesmas. Data ini nantinya akan diupdate secara real-time, sehingga dapat menciptakan sistem donasi yang tepat sasaran. Sehingga pengupdatean data secara real-time ini menghasilkan peta tematik yang aktual, menunjukkan prioritas puskesmas yang aktual pula. Lalu fitur yang kedua adalah Smart Digital Donation Recommendation, di mana fitur ini nantinya memberikan rekomendasi puskesmas yang paling tepat untuk menerima donasi dari masyarakat. Lalu user segment dari Haltyon ini akan terdiri dari dua, yaitu admin puskesmas, di mana fungsinya dari admin puskesmas ini adalah mengupdate data-data obat dan alat puskesmas secara real-time. Lalu ada user segmen masyarakat, di mana nantinya masyarakat dapat melihat peta tematik yang memvisualisasikan puskesmas prioritas. Lalu juga nantinya masyarakat dapat melakukan donasi pada puskesmas tertentu atau berdasarkan rekomendasi dari sistem. Tahapan selanjutnya dari penelitian kami adalah high level dan low level design, di mana pada tahapan ini dihasilkan sistem arsitektur umum, di mana sistem kami akan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu user interface, web server, dan database. User interface akan terdiri dari dua segmen, yaitu admin puskesmas dan masyarakat. Lalu web server berfungsi untuk menjembatani user interface dengan database. Lalu database berfungsi untuk menyimpan data-data dari SPM. Lalu selanjutnya akan dihasilkan pada tahapan ini desain database, di mana database ini nantinya akan menyimpan 6 skema data, yaitu kecamatan, puskesmas, user, spesifikasi SPM yang terdiri dari alat dan obat, dan masing-masing dari skema ini memiliki properti-propertinya sesuai dengan gambar berikut. Ini adalah hasil uji implementasi dari Haltyon, di mana ini adalah dashboard utama yang menunjukkan peta tematik, juga daftar dari puskesmas-puskesmas prioritas. Lalu ini ada halaman yang menunjukkan puskesmas rekomendasi berdasarkan perhitungan dari sistem. Adapun kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, Haltyon dapat berjalan pada perangkat sistem dengan baik. Yang kedua, Haltyon mampu menampilkan metode yang tepat dalam meningkatkan ketercapaian pelaksanaan standar pelayanan minimal atau SPM. Yang ketiga, Haltyon mampu mengimplementasikan fitur visualisasi data kebutuhan puskesmas seluruh Indonesia berbasis peta tematik. Dan yang terakhir, yaitu Haltyon mampu mengimplementasikan fitur Smart Digital Donation Recommendation atau SDDR. Dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian yaitu bagi pemerintah diharapkan dapat terjalin kerjasama dengan Haltyon agar pengembangannya dapat diterapkan secara masif di tengah lingkungan masyarakat sehingga dapat berguna bagi masyarakat sendiri. Dan yang kedua, bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan kesadaran untuk memberikan donasi demi meningkatkan performa pelayanan puskesmas di seluruh daerah di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.